Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safira Wildatul Islamiyah, kelas 2B dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menceritakan tentang kisah Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sedikit biografinya tentang Ibnu Sina. Pada awal abad ke-10, di sebuah desa kecil bernama Afsana, dekat Bukhara di wilayah Persia, lahirlah seorang anak yang kelak akan dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Ibnu Sina, atau dikenal di barat sebagai Avicenna, nama aslinya adalah Abu Ali al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang sarjana yang terlibat dalam administrasi pemerintahan Samanid. Ibnu Sina dikenal sebagai seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan yang menguasai berbagai bidang pengetahuan, dan karyanya telah memberikan dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran, baik di timur maupun di barat. Baiklah, selanjutnya, awal mula kehidupan dan pendidikan. Di bawah bimbingan ayahnya, Ibnu Sina mempelajari Al-Quran dan berbagai disiplin ilmu pada usia yang sangat muda. Pada usia 10 tahun, ia sudah menghafalkan seluruh Al-Quran dan menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan. Ibnu Sina kemudian melanjutkan pendidikannya di Bukhara, pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa itu. Ia belajar dan berkembang pesat pada masa itu. Ia belajar matematika, geometri, logika, dan filsafat dari yang ulama yang terkenal. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Abu Abdullah al-Natil, seorang filsuf yang mengajarkan logika dan ilmu alam. Namun, ketika ia berusia 16 tahun, ia mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya menguasai teori-teori kedokteran, tetapi juga ia mulai mempraktikkannya ilmunya dengan mengobati dan merawat pasien tanpa meminta biaya. Sangat menonjol, dan pada usia 18 tahun, ia sangat menjadi seorang dokter yang terkenal. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan awal Ibnu Sina adalah ketika ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, penguasa Samanid, dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib lainnya. Sebagai tanda terima kasih, penguasa tersebut memberikan akses ke perpustakaan kerajaan yang luas, tempat Ibnu Sina dapat memperdalam pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Kehidupan dan pendidikan awal Ibnu Sina membentuk dasar bagi pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu. Keingintahuannya yang tak pernah puas, kemampuannya dalam memahami dan menerapkan ilmu, serta ketekunan dan kecerdasannya menjadikan seorang polimat yang dihormati hingga saat ini. Selanjutnya, ada karir dan karya Ibnu Sina. Ketika memasuki usia dewasa, Ibnu Sina yang dikenal sebagai seorang dokter dan ilmuwan muda yang cerdas, memulai perjalanan hidup yang penuh pertualangan dan tantangan. Namun, Ibnu Sina tetap teguh dalam misinya untuk mengejar ilmu, pengetahuan, dan memberikan kontribusi kepada dunia. Ibnu Sina tidak pernah meninggalkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Di Hamadan, ia menulis salah satu karyanya yang paling terkenal, yaitu Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine. Buku ini merupakan ensiklopedia medis yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai tradisi, menggunakan pengetahuan dari berbagai tradisi medis
termasuk Yunani, India, dan Persia. Buku ini terdiri dari 5 volume yang mencakup segala hal mulai dari teori medis, penyakit, obat-obatan, hingga metode pengobatan. The Canon of Medicine menjadi referensi utama di bidang kedokteran selama berabad-abad. Digunakan baik di dunia Islam maupun di Eropa, hingga Renaissance. Selain karya medisnya, Ibnu Sina juga memberikan banyak karya dalam bidang filsafat, logika, matematika, dan astronomi, dan musik. Selain itu, bidang kedokteran, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi yang besar dalam filsafat. Ia menuliskan kitab yang berjudul Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing, sebuah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang mencakup pemikiran Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islam, menciptakan sintesis yang mempengaruhi pemikiran filsafat di dunia Islam dan Barat. Di Isfahan, ia melanjutkan pekerjaannya dan menulis lebih banyak karya, termasuk risalah-risalah dalam astronomi, kimia, dan psikologi. Selanjutnya, kehidupan pribadi dan pengaruh politik. Setelah meninggalkan Bukhara karena kekacauan politik, Ibnu Sina mengembara ke berbagai kota di Persia. Salah satu tempat yang paling dalam perjalanan adalah Hamdan, di mana ia diangkat menjadi wazir oleh penguasa lokal, Sam al-Daula. Di sini, Ibnu Sina tidak hanya melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter dan penulis, tetapi juga terlibat dalam administrasi pemerintahan. Ibnu Sina menjalani hidup yang penuh dengan perpindahan dan pengembaraan, terutama karena situasi politik yang tidak stabil di wilayah tersebut. Setelah kematian ayahnya, dia pindah ke Gorgan, lalu ke Rai dekat Teheran modern, dan akhirnya ke Hamdan. Selama di Hamdan, Ibnu Sina menjadi wazir atau perdana menteri di bawah Emir Sam al-Daula. Namun, posisi politiknya membuat sering terlibat dalam intrik dan konflik. Setelah kematian Emir Sam al-Daula, Ibnu Sina dipenjarakan karena dituduh bersekongkol dengan musuh politik. Namun, dengan bantuan seorang teman, dia berhasil melarikan diri dan melanjutkan perjalanannya ke Isfahan. Di sana, ia melanjutkan pekerjaannya di bawah perlindungan penguasaan lokal. Hingga akhir hayatnya, perjalanan hidup Ibnu Sina juga diwarnai oleh tantangan dan kesulitan. Ia juga sering kali harus melarikan diri dari suatu tempat ke tempat lain karena konflik politik. Namun, dimanapun ia berada, Ibnu Sina selalu berhasil menemukan perlindungan dan dukungan dari penguasa lokal yang menghargai keahliannya. Baiklah, selanjutnya ada warisan dan pengaruhnya. Ibnu Sina meninggal pada usia 57 tahun di Hamdan, namun warisannya terus hidup. Karyanya yang monumental dalam kedokteran dan filsafat menjadi landasan bagi banyak perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter dan filsuf, tetapi juga seorang ilmuwan yang berdedikasi, yang hidupnya penuh dengan pencarian dan kebenaran akan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Meskipun usianya relatif singkat, warisannya bertahan hingga saat ini. The Canon of Medicine digunakan sebagai teks medis untuk di banyak universitas Eropa hingga abad ke-17. Karyanya dalam filsafat juga mempengaruhi banyak pemikiran besar seperti Thomas Aquinas dan Roger Bacon. Dunia Islam, Ibnu Sina dihormati sebagai seorang polimat dan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Karyanya dianggap sebagai puncak dari tradisi intelektual Islam dan terus dipelajari hingga saat ini. Ibnu Sina tidak hanya menggabungkan ilmu pengetahuan yang ada pada masanya, tetapi juga memperluasnya dengan inovasi dan observasi sendiri.
menjadikannya salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran. Pengaruh Ibnu Sina tidak terbatas pada pengetahuan dan filsafat. Karyanya dalam psikologi, musik, matematika, dan astronomi juga menjadi rujukan terpenting bagi para ilmuwan dan cendekiawan di berbagai bidang. Dia dianggap sebagai salah satu polimat terbesar yang pernah ada. Seorang yang tidak hanya menguasai berbagai disiplin ilmu, tetapi juga mengembangkan lebih jauh. Ibnu Sina percaya bahwa pencarian ilmu adalah bentuk ibadah dan bahwa memahami alam semesta adalah cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pandangannya ini menginspirasi banyak ilmuwan. Pengaruhnya terasa menunjukkan bahwa meskipun fisiknya telah tiada, semangatnya untuk pengetahuan dan pemahaman tetap hidup. Warisan Ibnu Sina adalah bukti bahwa semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan dapat mengubah dunia dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Selanjutnya, adapun pesan moral yang terkandung dalam kisah Ibnu Sina ini, cerita tentang kehidupan dan warisan Ibnu Sina mengandung berbagai pesan moral yang sangat berharga, yang relevan hingga saat ini. Salah satunya ada pentingnya pendidikan. Ibnu Sina menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka berbagai pintu kesempatan sejak kecil. Sejak kecil, ia mengajar pengetahuan dengan semangat yang tak pernah padam. Pesannya adalah bahwa pendidikan tidak hanya memperluas wawasan kita, tetapi juga memberikan kita alat untuk berkontribusi kepada masyarakat. Yang kedua ada ketekunan dan kerja keras, di mana kehidupan Ibnu Sina penuh dengan tantangan, termasuk konflik politik dan pengusiran. Namun, ia terus belajar dan bekerja keras dan tidak pernah berhenti belajar, menulis dan mengajar. Ketekunannya dalam menghadapi rintangan mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras dan determinasi, kita bisa mencapai hal besar meskipun ada banyak hambatannya. Selanjutnya yang ketiga ada mengintegrasikan pengetahuan dengan spiritual, di mana Ibnu Sina percaya bahwa mencari ilmu adalah bentuk ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan dan iman tidak perlu bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Pesannya adalah untuk mencari keseimbangan antara pemikiran rasional dan spiritual. Yang keempat ada berbagi pengetahuan, di mana Ibnu Sina tidak hanya menyimpan pengetahuannya untuk diri sendiri, tetapi ia juga menulis banyak buku dan mengajarkan banyak murid. Ia menunjukkan pentingnya berbagai pengetahuan untuk kemajuan bersama. Pesan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan penyebaran ilmu demi kemajuan masyarakat. Yang kelima ada fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana sepanjang hidupnya Ibnu Sina sering berpindah-pindah tempat karena situasi politik yang tidak stabil. Namun, ia juga selalu berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan terus melanjutkan pekerjaannya. Ini mengajarkan kita untuk tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada cintanya terhadap ilmu pengetahuan. Kecintaan Ibnu Sina terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk mengejar sebagai disiplin ilmu dan menjadi ahli dalam banyak bidang. Pesannya adalah bahwa cinta dan minat yang mendalam terhadap sesuatu bisa menjadi pendorong yang kuat untuk mencapai keunggulan dan inovasi. Selanjutnya yang ketujuh ada mengatasi kesulitan dengan keberanian. Ketika menghadapi penyakit atau masa-masa sulit, Ibnu Sina tetap tenang dan berani. Ia tidak takut menghadapi tantangannya, baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini mengajarkan kita untuk tetap berani dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Baiklah, dari cerita Ibnu Sina ini kita belajar bahwa dengan pendidikan, ketekunan, dan semangat untuk berbagi, kita bisa memberikan kontribusi yang besar kepada dunia.
Kehidupannya adalah contoh nyata bahwa suatu individu dapat membuat perbedaan yang signifikan dan abadi bagi umat manusia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.